Hai Sobat IKM, selamat datang di video tutorial pelaporan data industri melalui SINAS. Di mana tujuan dari video tutorial ini adalah sebagai bekal dan panduan pelaku IKM dalam pelaporan data industri melalui SINAS, dengan sasaran membentuk pelaku IKM yang mandiri dalam pelaporan data industri. Selanjutnya, yuk kita masuk ke tahapan pelaporan data industri. Sebelumnya, dalam mengakses web SINAS ini, diperlukan internet ya Sobat IKM. Lalu, selanjutnya, web aplikasi ini dapat diakses pada PC maupun smartphone. Namun, pada kesempatan kali ini, kami akan memandu akses via PC saja. Tahap pertama, buka browser internet. Lalu, akses SINAS dengan mengetik. Jika sudah masuk, tampilan webnya akan seperti ini. Tahap selanjutnya adalah registrasi akun. Bagi yang sudah memiliki akun, tahapan ini dapat dilewati ya sob. Untuk registrasi akun, klik registrasi akun SINAS. Lalu selanjutnya kita klik pada bagian ini. Yang pertama, klik kolom nama perusahaan dan isi nama perusahaan. Yang kedua, klik kolom lokasi pabrik, lalu ketik kabupaten lokasi usaha. Yang ketiga, klik kolom NPWP, lalu isi nomor NPWP. Jika belum memiliki NPWP perusahaan, dapat menggunakan NPWP pribadi. Yang keempat, klik kolom EIB, lalu isi dengan nomor induk berusaha yang akan didaftarkan pada akun SINAS ini. Yang kelima, klik pilih file pada softcopy NIB. Cari dan pilih file softcopy NIB, lalu open. Yang keenam, klik kolom email yang tercantum dalam NIB, lalu isi data email sesuai yang tercantum dalam NIB. Yang ketujuh, untuk nomor izin usaha, jika hanya mempunyai NIB saja, dapat diinputkan kembali nomor NIB pada kolom tersebut. Namun, jika mempunyai izin usaha lainnya, dapat diinputkan izin usaha tersebut. Yang kedelapan, cari dan pilih soft copy izin sesuai dengan yang diinputkan kolom sebelumnya, lalu open. Lalu checklist verifikasi dengan klik pada kotak ini. Jika sudah yakin, klik simpan. Username dan password akan dikirim ke email milik perusahaan yang terdaftar di OST. Langkah pertama, klik username pada kolom ini. Lalu, ketik di sini untuk password akun SINAS. Selanjutnya, klik login. Untuk melanjutkan, klik data perusahaan. Maka halaman akan berubah seperti ini. Klik pada kolom ini untuk mengisi jenis badan hukum. Untuk IKM, pilih dan klik swasta nasional. Lalu klik jenis badan usaha pada kolom ini. Jika masih belum berbadan usaha, dapat dipilih dan klik perusahaan perseorangan. Ketik dan isi nama penanggung jawab pelaporan SINAS. Untuk IKM disarankan pemilik usaha. Selanjutnya, klik dan ketik jabatan penanggung jawab. Berikutnya, klik dan ketik nomor telepon penanggung jawab. Jika tidak memiliki nomor telepon, dapat diisi dengan nomor HP yang terhubung dengan WA. Klik dan ketik nomor handphone penanggung jawab yang terhubung dengan WA. Klik dan ketik alamat email penanggung jawab yang aktif. Jika tidak memiliki website, dapat dikosongkan. Dan lanjut, klik simpan. Berikutnya, klik alamat kantor pusat. Maka halaman akan berubah seperti ini. Lalu, klik dan ketik alamat kantor pusat. Jika masih bersatu dengan kantor, alamat ini dapat diisi tempat produksi. Lalu, klik dan pilih provinsi yang sesuai. Dan klik kembali.
Lanjut, klik dan pilih kabupaten yang sesuai dengan mengklik kembali. Klik dan pilih kecamatan yang sesuai dengan klik kembali. Klik dan pilih kelurahan yang sesuai dengan mengklik kembali. Klik dan ketik kode pos yang sesuai dengan alamatnya. Lalu ketik nomor telepon yang aktif. Jika tidak memiliki, dapat diisi dengan nomor handphone. Selanjutnya, klik dan ketik alamat email yang aktif pada kolom ini. Klik dan ketik isi kotak kedudukan pada kolom ini. Cek kembali data karena jika sudah simpan tidak bisa dirubah kembali. Jika sudah yakin, klik simpan. Berikutnya, klik alamat pabrik, maka halaman akan berubah seperti ini. Lalu lanjut, klik dan ketik alamat pabrik pada kolom ini. Klik dan pilih provinsi yang sesuai dengan mengklik kembali. Klik dan pilih kabupaten yang sesuai dengan mengklik kembali. Lalu klik dan pilih kecamatan yang sesuai dengan mengklik kembali. Klik dan pilih kelurahan yang sesuai dengan mengklik kembali. Selanjutnya, klik dan ketik kode pos sesuai dengan alamatnya. Klik dan ketik nomor telepon pada kolom ini. Jika tidak memiliki nomor fax, kolom ini dapat dikosongkan. Klik dan pilih lokasi pabrik. Jika bukan di kawasan industri maupun kawasan peruntukan industri, dapat pilih lainnya. Klik pada kotak ini jika pabrik menerima fasilitas berikat. Cek kembali data jika sudah tersimpan tidak dapat dirubah kembali. Jika sudah yakin, klik simpan. Klik kontak person, maka halaman akan berubah seperti ini. Klik input kontak person baru pada bagian ini. Klik dan ketik nama kontak person yang akan didaftarkan pada data perusahaan ini. Klik dan ketik jabatan kontak person yang akan didaftarkan pada data perusahaan ini. Klik dan ketik nomor handphone kontak person yang didaftarkan pada data perusahaan ini. Lalu klik dan ketik email kontak person yang aktif. Cek kembali dan simpan. Jika akan menambahkan kontak person baru, klik kembali input kontak person, lalu ulangi langkah-langkah sebelumnya. Berikutnya, klik bidang usaha, maka halaman akan berubah seperti ini. Lanjut, klik input bidang usaha pada bagian ini. Klik dan ketik kode KBLI yang ada pada NIB, lalu pilih dengan klik kembali. Lanjut, klik dan ketik bidang usaha. Cek kembali lalu klik simpan. Jika bidang usaha lebih dari satu, maka tahapan sebelumnya dapat diulangi. Berikutnya, klik kapasitas produksi, maka halaman akan berubah seperti ini. Lanjut, klik input jenis produk pada bagian ini. Klik kode KBLI dan pilih kode KBLI berdasarkan yang sudah diinputkan sebelumnya. Klik dan ketik nama produk pada kolom ini. Lalu klik dan pilih satuan produk pada kolom ini. Klik dan ketik kapasitas produksi per tahun pada kolom ini. Dan selanjutnya, klik dan ketik kapasitas yang tertera pada mesin dalam setahun. Jika tidak ada, dapat diisi kembali dengan kapasitas produksi. Cek kembali data lalu klik simpan. Jika produk lebih dari satu, maka diinput kembali dengan mengulangi langkah-langkah pada sebelumnya. Berikutnya, klik perizinan, maka halaman akan berubah seperti ini. Lanjut, klik input data perizinan baru pada bagian ini. Klik dan pilih jenis perizinan yang dimiliki dengan klik kembali. Lalu, klik dan ketik instansi penerbit izin yang dimiliki. Selanjutnya, klik dan ketik nomor izinnya.
Klik dan ketik tanggal perizinannya. Selanjutnya, klik dan ketik tanggal berlaku perizinannya. Jika ada, klik dan ketik tanggal kadaluarsanya. Lalu klik dan pilih softfile izin yang di-input. Pilih dengan mengklik jenis perizinan yang sesuai. Pilih dengan mengklik pernyataan yang sesuai. Selanjutnya, cek kembali data lalu klik simpan. Masuk kembali ke halaman awal SINAS, isi username dan password yang sudah terima melalui email, klik login, lalu tampilan akan berubah seperti ini. Lalu, untuk pelaporan data industri, klik e-reporting, pilih, dan klik laporan industri tahap produksi. Setelah halaman berubah, klik tautan ini untuk melakukan pelaporan industri. Klik input laporan baru, maka kamu akan masuk ke data umum. Klik di sini untuk melakukan penginputan periode pelaporan, maka terdapat dua jenis rentang bulan. Jika kamu akan melaporkan semester 1, maka pilih Januari sampai Juni. Namun, jika kamu akan melaporkan semester 2, maka pilih Juli sampai dengan Desember. Selanjutnya, klik kolom pada tahun, maka akan muncul pilihan tahun. Pilih tahun pelaporan dengan mengklik tahun pelaporan yang akan diinput. Berikutnya adalah nilai mesin. Klik pada kolom untuk nilai investasi sampai dengan akhir periode yang akan dilaporkan dalam satuan rupiah. Lalu, penginputan nilai lainnya dengan mengklik kolom, lalu isi nilai selain mesin, sampai dengan periode yang akan dilaporkan, seperti contoh, kendaraan operasional, ataupun peralatan. Lalu, selanjutnya, pilih dan klik pernyataan yang sesuai. Cek kembali data, lalu klik simpan. Selanjutnya, masuk ke data khusus dengan klik bertuliskan data khusus. Maka akan muncul lembar seperti ini. Apabila kamu sudah pernah input data khusus pada pelaporan sebelumnya dan tidak terdapat perubahan data, dapat menggunakan data pada pelaporan sebelumnya dengan mengklik kolom ini. Namun, jika belum, bisa dimulai dengan pengisian data nama pemilik yang menandatangani laporan dengan klik kolom ini. Lalu ketik nama pemilik IKM. Selanjutnya, pengisian data kelamin pemilik dengan mengklik kolom ini, lalu pilih dengan klik jenis kelamin yang sesuai. Lalu, pengisian data pendidikan pemilik. Klik kolom ini, lalu pilih dengan klik jenis pendidikan yang sesuai. Cek kembali data khusus yang sudah diisi. Jika sudah yakin, klik simpan. Berikutnya, masuk ke investasi. Dengan klik yang bertuliskan investasi, maka akan muncul lembar seperti ini. Apabila kamu sudah pernah input data investasi pada pelaporan sebelumnya dan tidak terdapat perubahan data, dapat menggunakan data pada pelaporan sebelumnya dengan mengklik kolom ini. Namun, jika belum, dimulai dari pengisian data persentase kepemilikan. Dengan klik di sini, lalu ketik 100. Jika modal dari pribadi, tapi jika sebagian modal dari asing, ketik persentase modal dari dalam negeri. Selanjutnya, pengisian nilai tanah dengan klik di sini. Lalu input nilai tanah tempat produksi sampai dengan akhir periode yang akan dilaporkan. Lalu dilanjutkan dengan pengisian nilai bangunan. Dengan klik di sini, lalu input nilai bangunan tempat produksi sampai dengan akhir periode. Cek kembali data investasi, lalu klik simpan.
Berikutnya, data tenaga kerja dengan klik yang bertuliskan tenaga kerja di sini. Maka halaman akan berubah seperti ini. Apabila kamu sudah pernah input data tenaga kerja pada pelaporan sebelumnya dan tidak terdapat perubahan data, maka dapat menggunakan data pada pelaporan sebelumnya dengan mengklik kolom ini. Namun, jika belum, sebelum melakukan pengisian jumlah tenaga kerja, perlu dipahami keterangan pada bagian ini. Lalu lanjut, pengisian data tenaga kerja dengan klik pada kolom yang akan diisi, lalu input jumlahnya. Cek kembali data tenaga kerja, jika sudah yakin, klik simpan. Berikutnya, data bahan baku dengan klik yang bertuliskan bahan baku di sini. Maka halaman akan berubah seperti ini. Apabila kamu sudah pernah input data bahan baku pada pelaporan sebelumnya dan tidak terdapat perubahan data, maka dapat menggunakan data pada pelaporan sebelumnya dengan mengklik kolom ini. Jika belum, klik input bahan baku, maka halaman akan berubah seperti ini. Isi data nama bahan baku dengan klik di sini. Lalu, ketikkan nama bahan baku yang digunakan. Jika mempunyai informasi detail mengenai spesifikasi bahan baku, kamu bisa mengisi data tersebut pada kolom ini. Lalu selanjutnya, klik kolom ini dan pilih satuan bahan baku tersebut dengan mengklik kembali. Selanjutnya, input data apakah bahan baku diimpor langsung. Pilih ya jika bahan baku diimpor dan tidak jika bahan baku tidak diimpor. Berikutnya, klik kolom ini dan input jumlah bahan baku yang digunakan dalam satu semester. Klik kolom ini dan input nilai bahan baku yang digunakan dalam satu semester dalam rupiah. Jika kamu impor bahan baku, klik ya pada bagian ini, maka terdapat tambahan data. Selanjutnya, klik dan cari kode HS pada bagian ini. Selanjutnya, klik dan input kata kunci bahan baku pada bagian ini. Lalu, enter. Cari dan pilih kode HS yang sesuai dengan bahan baku yang digunakan dengan cara diklik. Selanjutnya, klik dan ketik jumlah bahan baku yang diimpor. Selanjutnya, klik dan ketik nilai bahan baku yang diimpor dalam rupiah. Lalu klik pada kolom ini dan pilih negara asal bahan baku yang diimpor. Cek kembali data, lalu klik simpan. Berikutnya, data air baku dengan klik yang bertulisan air baku di sini, maka halaman akan berubah seperti ini. Apabila kamu sudah pernah input data air baku pada pelaporan sebelumnya dan tidak ada terdapat perubahan data, dapat menggunakan data pada pelaporan sebelumnya dengan mengklik kolom ini. Namun, jika belum, penginputan air baku bersifat opsional. Jadi, kamu tinggal klik ya jika menggunakannya dalam produksi dan tidak jika tidak menggunakannya dalam produksi. Jika sudah selesai, cek kembali lalu klik simpan. Berikutnya, data bahan bakar dengan klik yang bertuliskan penggunaan bahan bakar di sini. Maka halaman akan berubah seperti ini. Apabila kamu sudah pernah input data penggunaan bahan bakar pada pelaporan sebelumnya dan tidak terdapat perubahan data, dapat menggunakan data pada pelaporan sebelumnya dengan mengklik kolom ini. Namun, jika belum, penginputan penggunaan bahan bakar bersifat opsional. Jadi, kamu tinggal klik ya jika menggunakannya dalam produksi dan tidak jika tidak menggunakannya dalam produksi. Selanjutnya, klik dan input jumlah penggunaan tenaga listrik untuk produksi pada kolom ini. Dan dilanjutkan, klik dan input nilai penggunaan tenaga listrik untuk produksi dalam rupiah. Lalu, klik di sini dan pilih tipe kapasitas listrik dengan mengklik kembali data yang dipilih. Berikutnya, pilih ya jika pengguna listrik menyatu dengan rumah, dan pilih tidak jika tidak menyatu dengan rumah. Cek kembali data dan klik simpan.
Berikutnya, data kapasitas produksi. Dengan klik yang bertuliskan kapasitas produksi di sini, maka halaman akan berubah seperti ini. Apabila kamu sudah pernah input data kapasitas produksi pada pelaporan sebelumnya dan tidak terdapat perubahan data, maka dapat menggunakan data pada pelaporan sebelumnya dengan mengklik kolom ini atau mengklik kapasitas produksi sesuai izin. Jika belum, klik input kapasitas produksi, maka halaman akan berubah seperti ini. Klik dan input KBLI yang tertera pada NIB pada kolom ini. Selanjutnya, klik dan input nama produk pada kolom ini. Klik dan input satuan produksi pada kolom ini. Lalu klik dan input kapasitas produksi dengan perhitungan rata-rata produksi per bulan dikali dengan 6 bulan. Cek data kembali lalu klik simpan. Jika produk lebih dari satu, maka dapat diinput kembali dengan mengulangi langkah-langkah mulai dari klik input kapasitas produksi. Berikutnya, data produksi dengan klik yang bertuliskan produksi di sini, maka halaman akan berubah seperti ini. Apabila kamu sudah pernah input data produksi pada pelaporan sebelumnya dan tidak terdapat perubahan data, dapat menggunakan data pada pelaporan sebelumnya dengan mengklik kolom ini. Namun jika belum, klik input produksi, maka halaman akan berubah seperti ini. Klik dan input nama produk pada kolom ini. Klik dan input KBLI yang tertera pada NIB pada kolom ini. Selanjutnya, klik dan input spesifikasi pada kolom ini. Selanjutnya, klik dan input satuan produk pada kolom ini. Lanjut, klik dan input jumlah produk yang dihasilkan selama 6 bulan pada kolom ini. Klik dan input nilai produksi yang dikeluarkan selama 6 bulan pada kolom ini. Berikutnya, data mesin atau peralatan produksi. Dengan klik yang bertuliskan mesin atau peralatan produksi di sini, maka halaman akan berubah seperti ini. Apabila kamu sudah pernah input data mesin atau peralatan produksi pada pelaporan sebelumnya dan tidak terdapat perubahan data, dapat menggunakan data pada pelaporan sebelumnya dengan mengklik kolom ini. Klik input mesin atau peralatan produksi, maka halaman akan berubah seperti ini. Klik dan input nama mesin atau peralatan produksi yang digunakan pada kolom ini. Lalu klik dan input tahun pembelian mesin atau peralatan produksi pada kolom ini. Selanjutnya, klik dan input jumlah mesin atau peralatan produksi dalam kolom ini. Pemilihan opsi apakah status kepemilikan dengan memilih salah satu opsi jawaban. Cek data kembali lalu klik simpan. Jika mesin atau peralatan produksi lebih dari satu, maka dapat diinput kembali dengan mengulang langkah-langkah mulai dari klik input mesin atau peralatan produksi. Berikutnya, data sertifikat SNI dan merek. Dengan klik yang bertuliskan sertifikat SNI dan merek di sini, maka halaman akan berubah seperti ini. Apabila kamu sudah pernah input data sertifikat SNI dan merek pada pelaporan sebelumnya, dan tidak terdapat perubahan data, dapat menggunakan data pada pelaporan sebelumnya dengan mengklik kolom ini. Namun jika belum, input dan pilih data SNI yang dimiliki dengan klik pada kolom ini. Jika belum memiliki kolom ini, dapat diabaikan. Selanjutnya, pemilihan opsi sertifikat. Dengan mengklik salah satu antara ya atau tidak sesuai dengan aktualnya. Cek kembali lalu klik simpan.
Berikutnya, pengunggahan surat pernyataan. Dengan klik surat pernyataan, lalu halaman akan berubah seperti ini. Selanjutnya, klik surat pernyataan pada bagian ini. Lalu print surat pernyataan dengan melengkapi nomor surat dan beri tanda tangan. Selanjutnya, klik dan ketik nomor surat pernyataan, lalu klik simpan. Klik dan cari hasil scan surat pernyataan, lalu klik open. Selanjutnya, klik upload surat pernyataan yang telah dipilih sebelumnya. Langkah terakhir adalah kirim data. Dengan klik kirim data pada bagian ini, maka e-reporting kamu telah selesai dikirim. Terima kasih. Salam Smart IKM.